suatu hari, terdapat keluarga kaya dan miskin. Walaupun mereka tinggal berdampingan di sebuah perumahan, tetapi kesenjangan antara keluarga Hartono dan keluarga Jaka sungguh terlihat jelas. Ada duit nggak? Nggak ada. Makanya mau minta. Nih, hati ya. Iya. Keluarga Hartono seringkali memamerkan hartanya dan bahkan meremehkan keluarga Jaka. Siska, itu yang ada di layar kamu apa? Buat apa lo nanya? Emang lo bisa beli barang kayak gini? Udah lah, jangan gangguan. Di sisi lain, ternyata tindakan meremehkan itu juga terjadi langsung dengan Pak Hartono dan Pak Jaka. Pak mau berangkat kerja? Iya. Kamu mau ojek? Iya. Hari gini jauh ojek ya? Ya, kayak saya dulu. Ya, sadar aja Pak. Dengan segala perlakuan meremehkan tersebut, keluarga Jaka merasa sakit hati dan iri dengan keluarga Hartono yang hidupnya serba ada. Bu, nak, Bapak sudah tidak kuat sama perilaku Pak Hartono. Ya Pak, Ibu juga sedih lihat kita dihina terus sama mereka. Nak, bantu Bapak ya. Ketegangan antara kedua keluarga semakin menjadi-jadi. Sindiran pun semakin kasar. Keluarga Jaka tidak bisa lagi menahan perlakuan dari keluarga Hartono sampai akhirnya mereka merencanakan aksi balas dendam. Ternyata Pak Jaka memiliki rencana untuk membakar rumah keluarga Hartono sehingga harta bendanya akan habis hangus terbakar. Ya, tugas kamu bawa bensin ini ke rumah Pak Hartono ya. Bapak akan menjaganya. Ya Pak, hati-hati ya nak. Siap Pak. Setelah beberapa saat setelah Bagas selesai dengan kegiatannya itu, Pak Jaka menyalakan api dengan korek kayu. Tanpa menunggu lama dan sebelum api menjadi besar, Pak Jaka dan Bagas bergegas untuk kembali ke rumah. Kebakaran rumah 2 lantai terjadi di Matraman, Jakarta Timur. Rumah terbakar saat tidak ada orang di dalam. Saat rumah ditinggal penghuninya, kebakaran justru terjadi. Besarnya kobaran api sampai terlihat dari kejauhan. Karena takut merembet ke samping rumah, warga langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Beberapa menit petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Setelah insiden kebakaran itu, keluarga Hartono mengalami kerugian baik material maupun non-material. Pak Hartono melaporkan masalah ini kepada polisi agar segera diusut penyebabnya. Pak, saya ingin melaporkan sesuatu tentang kebakaran di rumah saya. Saya yakin ada hal yang janggal di dalam kebakaran tersebut. Mana mungkin tiba-tiba rumah saya tuh bisa bakar seperti itu. Saya mohon, saya ingin buat laporannya. Terima kasih. Baik Pak, silakan untuk mengisi informasi sebelum dan setelah kejadian. Baik Pak. Beberapa polisi datang ke rumah keluarga Hartono untuk menyelidiki kasus kebakaran yang terjadi. Pak, berikut adalah rumah saya Pak. Saya mohon diinvestigasi lebih lanjut karena saya yakin banget ini tuh janggal banget Pak. Masa tiba-tiba rumah saya bisa kebakaran seperti ini? Saya mohon investigasinya Pak. Baik Pak. Polisi pun mengelilingi rumah keluarga Hartono untuk mencari semua bukti yang barangkali masih tersisa. Polisi juga mewawancarai beberapa warga sekitar untuk menanyakan terkait kejadian tersebut. Sampai tiba giliran Pak Jaka diwawancarai. Selamat siang Pak. Siang Pak. Dengan Pak Jaka? Ya.
Oke Pak Jaka, apakah Pak Jaka bisa menceritakan aktivitas Anda saat terjadi kebakaran? Saya dan keluarga saya saat itu berada di rumah, tetapi menurut saya kebakaran itu karena bensin. Aneh sekali, padahal tidak ada yang membocorkan bukti sebelum diberikan ke pengadilan. Tetapi ia sudah tahu bahwa ini semua karena bensin. Di sisi lain, ternyata pada saat kejadian kebakaran, salah satu satpam sempat berpatroli di sekitar perumahan. Bapak izin melaporkan bahwasannya pada saat kejadian saya melihat ada orang di sekitar rumah Pak Tono. Badannya tampak seperti Pak Jaka yang tingkat jenuh seperti memantau keadaan. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Dengan adanya bukti-bukti, Pak Jaka menjadi tersangka dari kasus kebakaran rumah keluarga Hartono. Kasus ini akan dibawa ke meja hijau karena turut menyangkut anak di bawah umur, yaitu Bagas. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para peserta dimohon untuk berdiri. Para peserta dimohon untuk duduk kembali. Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili tersangka atas nama Jaka Kartoyo divonis 15 tahun dan denda sebesar Rp4.500.000 sesuai dengan pasal 187 KUHP dan pasal 160 KUHP. Demikian, kasus dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Pak Jaka dijadikan tersangka karena menjadi otak dari kejahatan yang telah dilakukan sekaligus mengajak orang lain untuk melakukan tindak pidana.